Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tak terasa ya sahabat, 3 atau 4 harian lagi nih, insya Allah kita akan bertemu kembali dengan bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan sahabat serta keluarga dan terkhusus kita semua diberikan kesehatan serta rezeki yang melimpah, juga dilancarkan dalam melaksanakan ibadah puasanya ya. Amin ya robbal alamin. Baiklah sahabat, masih bersama saya si Cos, yang kali ini saya akan kembali merangkum alur cerita film India yang berjudul Tismarkan, di mana film ini menceritakan pembalasan dendam dari seorang pemuda yang telah kehilangan sosok yang dianggapnya seorang ibu semenjak dari kecil karena telah dibunuh. Bagaimana ceritanya? Tanpa basa-basi dan bucat-bacot lagi, siapkan posisi, pastikan sendiri dan pasang handsfree. Dikisahkan dua orang anak dari dua keluarga yang berbeda ini bertemu secara tak sengaja ketika mereka diusir dari rumahnya masing-masing. Latar belakang anak laki-laki ini adalah dari keluarga yang miskin, di mana ibunya adalah seorang PSK yang tidak mengharapkan atas kelahirannya. Bahkan untuk nama saja anak laki-laki ini tidak punya. Sedangkan yang perempuan, dia bernama Fasuda. Fasuda tidak dapat kasih sayang dari seorang ibunya dikarenakan ayah kandungnya yang sudah meninggal. Malahan dia selalu dilecehkan oleh ayah tirinya setelah ibu kandungnya menikah lagi dengan laki-laki tersebut. Karena sama-sama menjadi anak yang terbuang, mereka mengikat tali kekeluargaan dan berjanji untuk saling melengkapi, juga menjaga satu sama lainnya. Tali persaudaraan yang dibuat oleh mereka terlihat ketika si anak laki-laki merasa lapar dan ingin makan. Fasuda yang tak punya uang, dia rela bekerja mencuci piring di sebuah warung demi mendapat upah makanan untuk teman sebayanya itu. Dan disinilah si anak laki-laki ini baru pertama kalinya mendapat cinta dan kasih sayang yang besar dari teman barunya itu. Hingga akhirnya dia menganggap teman barunya itu adalah seorang ibu untuk dirinya. Dan hal ini dibuktikan ketika Fasuda mendapatkan tindakan pelecehan dari sang pemilik warung tersebut. Dia langsung menyiram muka pemilik warung itu dengan air yang masih panas. Singkat cerita, beberapa tahun berlalu, kini mereka tumbuh menjadi remaja. Ketika mereka sedang bekerja, ada sekelompok remaja lain yang mencoba mengganggu Fasuda yang sudah dianggap ibunya itu. Dan seketika itu juga, tanpa rasa takut sedikit pun, si anak laki-laki ini menghajar remaja-remaja yang berusaha mengganggu Fasuda yang sudah dianggap ibunya tersebut. Lalu mereka pun dibawa ke kantor polisi, dan saat remaja ini ditanyai namanya, dia memperkenalkan dirinya dengan nama Tismarkan. Biar tidak terlalu panjang, kita panggil saja Tis. Alasan remaja ini menamai dirinya Tismarkan karena jumlah remaja yang ia hajar barusan adalah berjumlah 30 orang. Karena mereka masih tergolong anak di bawah umur, mereka pun dibebaskan dari vonis penjara. Sedangkan Tismarkan dan Fasuda, kedua remaja itu diadopsi oleh seorang polisi jujur bernama Vijay. Tak terasa hari berganti hari, bulan berganti bulan, dan tahun pun berganti tahun. Kini mereka sudah tumbuh dewasa. Pada saat itu banyak pemberitaan dan kasus tentang orang hilang, di mana kasus itu sangat sulit dipecahkan karena tidak adanya jejak atau barang bukti yang bisa menjadi petunjuk untuk pencarian orang-orang yang hilang itu. Lalu di sebuah pertemuan antara polisi dan menteri dalam negeri yang bernama Rangarajan, dia murka dengan kondisinya saat itu karena kecewa terhadap polisi-polisi yang tidak becus menangani kasus yang sudah banyak memakan korban tersebut. Di tengah meluapkan kekecewaannya itu, tiba-tiba dia mendapat panggilan telepon, dan ternyata telepon itu berasal dari seorang don, bos mafia yang paling ditakuti. Dia adalah Giza. Giza mengancam menteri itu untuk tidak terlibat dalam bisnisnya jika tidak mau terjadi apa-apa pada dirinya. Namun
Rangarajan sepertinya tidak takut dengan gertakan serta ancaman dari Giza. Malah dengan lantang dan beraninya, Rangarajan menugaskan semua polisi untuk menangkap semua anak buah Giza. Tak butuh waktu lama, polisi pun menangkap beberapa anak buah Giza. Namun ketika malam tiba, Pak Menteri yang sedang dalam perjalanan pulang habis beli nasgor dan martabak, tiba-tiba ternyata itu adalah ulahnya Giza. Giza meminta untuk melepaskan semua anak buahnya yang sudah ditangkapnya. Mau tidak mau, akhirnya Menteri Rangarajan pun memerintahkan polisi untuk melepaskan semua anak buah Giza yang sudah ditangkapnya itu. Tak berselang lama, Rangarajan yang sudah tak sadarkan diri itu, dia ditemukan oleh Tis dan teman-temannya yang sedang dalam keadaan mabuk dan setengah sadar. Walaupun begitu, mereka membawa Rangarajan ke rumah sakit terdekat. Setibanya di rumah sakit itu, karena mabuk berat, mereka pun tertidur. Di keesokan harinya, Rangarajan berniat memberi sesuatu pada Tis Markan sebagai bentuk terima kasih karena sudah menyelamatkannya. Namun Tis Markan tidak terlalu peduli dengan semua itu. Tapi walaupun begitu, Rangarajan menegaskan dan meyakinkan pada Tis Markan jika Tis membutuhkan sesuatu, dia hanya tinggal mengatakannya dan menteri itu akan mengabulkannya. Setibanya di rumah kediaman Tis, yang mana dulunya adalah kediaman polisi Vijay alias orang yang mengadopsinya, kita diperlihatkan dengan wanita yang dipanggil ibu oleh Tis Markan, yaitu Vasuda. Kini dia sudah menikah dengan seorang pria yang bernama Chakri. Sedangkan kesehariannya Tis, dia membuka tempat gym bersama teman-temannya. Tis begitu dekat dengan orang-orang yang datang ke tempat gymnya tersebut. Bahkan ada seseorang yang sangat disegani oleh Tis yang selalu datang ke tempat gymnya itu. Dia bernama Kasim. Setelah menjaga tempat gymnya itu, Tis dan teman-temannya mereka akan pergi untuk sekadar nongkrong-nongkrong saja. Namun kali ini Tis bertemu dengan Anaga, cewek cantik yang sedang menari di tengah jalan sambil mengiringi pengantin yang lagi melangsungkan pernikahan. Karena kecantikannya itu, Tis langsung kepincut dan jatuh hati terhadap Anaga. Lalu di keesokan harinya, Tis dan teman-temannya pergi ke kampus untuk menagih hutang pada seorang mahasiswa yang sudah meminjam uang pada salah satu temannya Tis yang bernama Suni. Tanpa ragu dan takut sedikit pun, Tis menampar mahasiswa yang susah membayar hutang pada temannya itu di hadapan mahasiswa lain. Dan ternyata di kampus itu juga Tis dipertemukan kembali dengan Anaga. Karena terobsesi dan rasa ingin memiliki cintanya gadis itu, Tis mendaftar jadi mahasiswa di kampus tersebut agar bisa dekat terus dengan Anaga. Namun sayang, Anaga malah merasa risih dan tidak nyaman ketika terus diikuti oleh Tis. Akhirnya Tis mengadu pada ibunya bahwa dia mencintai gadis mahasiswa, namun cintanya itu bertepuk sebelah tangan. Tanpa pikir panjang, keesokan harinya Vasuda dan suaminya Chakri datang ke kampusnya Anaga menemani Tis untuk menginterogasi Anaga agar dia bisa menerima cintanya Tis Markan. Dengan penjelasan panjang kali lebar, akhirnya Anaga bisa menerima cintanya Tis. నేను మీతో మీ ఇంటికి రావచ్చా? Sementara itu, kasus penculikan orang yang masih berlanjut dan belum bisa diselesaikan. Menteri Dalam Negeri Rangarajan pun merencanakan sesuatu untuk bisa menghentikan kasus yang rumit, berbahaya, dan penuh resiko ini. Dia akan mempersiapkan seseorang untuk menjegalnya dan ikut terlibat dalam kasusnya ini. Di lain tempat, Tis mendapatkan kabar gembira bahwa ibunya Vasuda sedang hamil. Namun di tengah kebahagiaannya itu, dia mendapatkan sebuah panggilan telepon dari teman-temannya bahwa tempat gymnya kedatangan beberapa orang yang berani merusak juga menganiaya teman-temannya itu. Namun sayang, ketika Tis mendatangi tempat gymnya, para pemuda itu malah ke tempat Vasuda dan mengintimidasi Vasuda juga Chakri. Karena takut terjadi sesuatu pada Vasuda, Tis kembali ke rumah itu. Tak lama kemudian dia dapat telepon bahwa yang melakukan semua itu adalah anak buah Kasim yang ia segani di tempat gymnya itu.
Karena Kasim merasa Tis hanya seorang pemuda biasa yang menjaga tempat gym, dia meneleponnya untuk datang ke tempatnya dengan tujuan untuk menyelesaikan permasalahannya dengan anak buahnya tersebut. Setibanya di tempat Kasim, Tis disuruh untuk melupakan semua yang telah terjadi atas apa yang telah dilakukan anak buahnya Kasim. Dengan tidak mengurangi rasa hormatnya, Tis meminta pada Kasim untuk bisa memukuli anak buahnya yang telah membuat Fasuda merasa tak nyaman. Jelas Kasim merasa ditantang oleh Tis. Walaupun begitu, Kasim yang masih menganggap remeh Tis, dia menyuruh untuk pergi dan melupakan semua yang telah terjadi. Lalu Tis beranjak pergi dari hadapan Kasim. Namun bukannya pergi dari tempat itu, dia malah mengambil palu yang sedang dipakai oleh anak buah Kasim dan mengobrak-abrik tempat itu. Bahkan Kasim sendiri pun jadi amukan Tis. Setelah kejadian itu, ternyata Kasim adalah salah satu anak buah dari Giza. Dia mengadu pada Giza bahwa dirinya diperlakukan tidak baik oleh Tis. Dia meminta Giza untuk membalaskan dendamnya dari perlakuan Tis terhadap dirinya. Tanpa butuh waktu lama, ketika Tis sedang berduaan dengan Anaga, tiba-tiba segerombolan anak buah Giza mengganggunya. Lalu tiba-tiba datang polisi dan membawa mereka berdua ke kantornya untuk diinterogasi. Setelah Tis berada di kantor polisi, dia didatangi oleh Giza dan Kasim dan diintimidasi langsung oleh Giza. Kemudian polisi suruhannya itu disuruh untuk melepaskan Tis. Namun sayang, ketika Tis pulang ke rumahnya, dia disuguhkan dengan pemandangan yang tak diharapkan. Orang yang sangat ia sayangi alias Fasuda, wanita yang telah dia anggap sebagai ibu kandung sendiri, sudah dalam keadaan tak bernyawa. Sedangkan Cakri hanya bisa mengatakan bahwa yang melakukan semuanya itu adalah anak buah Giza. Tanpa berpikir panjang, dengan amarah yang membara, Tis langsung menemui markas Giza untuk membalaskan dendam atas kematian wanita yang dianggap sebagai ibunya itu. Sayang, karena Tis yang masih berada di puncak kemarahan yang besar, akhirnya dia tidak bisa menandingi kekuatan Giza. Dan dengan mudahnya dia bisa dikalahkan oleh Giza lalu dibuang di dekat rumahnya. Bahkan dia tidak ada kesempatan untuk ritual atas kematian Fasuda karena dia masih dalam keadaan tak sadarkan diri. Ketika semuanya telah selesai, Tis banyak merenung dan menyendiri, memikirkan cara untuk bisa balas dendam terhadap Giza. Namun dia sadar bahwa dirinya tak akan mampu melawan Giza yang seorang don besar di daerahnya. Lalu ketika dalam kesendiriannya itu, dia teringat pada menteri dalam negeri yang siap membantunya ketika dia membutuhkan sesuatu. Lalu Tis berniat untuk menemui menteri dalam negeri dan meminta janjinya itu. Ternyata Tis meminta menjadi seorang polisi. Dan dengan seragamnya itu, Tis memanfaatkannya untuk menangkap satu persatu orang yang berhubungan dengan Giza. Tak lepas dari keempat mahasiswa yang sebagai anak buah Kasim pun, mereka dijadikan alat oleh Tis untuk bisa membunuh Kasim sekaligus alibi untuk menangkap Giza. Namun sayang, ketika Tis mencari Giza di rumahnya, ternyata Giza tidak ada. Tis tahu bahwa Giza tidak akan mudah ditemukan. Lalu dia menjadikan Anaga sebagai umpan untuk bisa nyampe ke tempat Giza. Hingga akhirnya Tis bertemu kembali dengan Giza. Kali ini Tis dengan mudahnya mengalahkan semua anak buah Giza, termasuk Giza sendiri pun. Tanpa ampun Tis langsung mengeksekusinya dengan cara ditembak. Dan ternyata sebelum kematiannya Giza mengatakan sesuatu yang tak disangka. Ternyata Giza bukanlah dalang pelaku pembunuhan atas Fasuda yang selama ini Tis sangka. Karena dia kebingungan dengan pengakuan Giza yang tidak membunuh Fasuda, sedangkan Cakri yang mengatakan bahwa yang membunuh Fasuda adalah anak buah Giza. Maka dia teringat dengan halaman rumahnya yang dipasang CCTV. Kemudian dia pun memeriksa CCTV itu.
Dan ternyata setelah beberapa jam CCTV itu diperiksa, tidak ada kegiatan dari Giza ataupun anak buah Giza yang datang ke rumahnya selain Cakri sendiri yang terlihat mencurigakan. Dalam CCTV itu Cakri terlihat menerima sesuatu dalam sebuah tas dari seseorang yang tak dikenal. Hingga akhirnya Tis bisa mengambil kesimpulan siapa yang telah membunuh Fasuda sebenarnya. Dan benar saja ketika Tis menginterogasinya, Cakri mengakui semuanya bahwa dia yang telah membunuhnya dengan alasan dia merasa iri dan cemburu karena Tis lebih diperhatikan daripada dirinya. Dan yang lebih mengejutkan lagi, ternyata dia juga disuruh oleh seseorang untuk membunuh Fasuda dengan imbalan 10 juta rupiah. Tis yang sudah tak tahan dengan ocehan Cakri itu, dia langsung membunuh Cakri di tempat dengan sadis dan tanpa rasa belas kasihan lagi. Namun tentu saja rasa balas dendam Tis belum selesai karena dalang dibalik pembunuhan terhadap ibunya belum bisa diketahui dan apa motifnya sehingga orang yang dianggap ibunya itu harus dibunuh. Di lain tempat, Menteri Dalam Negeri dan para polisi yang mengadakan pertemuan, mereka merasa lega karena kini Giza sudah tidak ada berkat adanya Tis yang bergabung di kepolisian. Namun salah seorang polisi itu berkata bahwa masalah belum selesai, bahkan ini baru dimulai adanya karena Talwar, kakak kandung dari Giza, seorang don paling ditakuti dan bahkan lebih berkuasa daripada Giza, ini datang ke kota itu karena mengetahui Giza sang adik telah mati dan dibunuh. Setelah Talwar tahu siapa pembunuh adiknya itu, tanpa membutuhkan waktu lama, kini Tis berada di genggamannya. Ketika Tis disiksa oleh Talwar, dia melihat seseorang yang datang dan memberikan sejumlah uang pada Talwar. Akhirnya Tis menyadari sesuatu bahwa Talwar juga merupakan suruhan dari seseorang yang telah membayarnya. Kini kunci utamanya jelas berada di orang yang telah memberikan uang tersebut. Lalu sebelum Tis akan dihabisi, Talwar selalu memberikan permintaan terakhirnya. Dan Tis pun menggunakan kesempatan itu. Dia meminta waktu 10 menit untuk diam sebelum ia dihabisi. Karena dirasa lama menunggu, akhirnya Talwar pergi meninggalkan Tis dan memerintahkan seluruh anak buahnya untuk menghabisi Tis di saat waktu 10 menit itu sudah selesai. Setelah waktunya tiba untuk menghabisi Tis, keadaan menjadi terbalik. Layaknya seorang Hercules, Tis bisa dengan mudahnya memutuskan tali rantai yang menjerat tangannya. Tis menghabisi seluruh anak buah Talwar dengan sangat mudahnya. Setelah beres menghabisi anak buah Talwar, dia pun menemui orang yang tadi memberikan uang pada Talwar untuk menginterogasinya dan mencari tahu dalang dibalik semua ini. Awalnya orang ini tutup mulut dan gak berbicara tentang dalang dibalik semua ini. Namun karena ancaman Tis yang berbicara adalah senjatanya, akhirnya orang ini membeberkan fakta sebenarnya dan siapa dalang dibalik semua ini. Ternyata orang ini adalah pesuruhnya Menteri Dalam Negeri. Dia membeberkan semua kejahatan Menteri Dalam Negeri, bahwa Menteri Dalam Negeri itu berbisnis berlian yang dibuat dari abu orang mati, di mana abu orang mati ini punya golongan darah yang amat langka. Berlian ini bisa dijual dengan harga ratusan kali lipat dari harga berlian normal biasanya. Sayang, golongan darah yang Fasuda punya adalah salah satu golongan darah yang dicari oleh Menteri Dalam Negeri. Jadi Fasuda dibunuh demi mendapatkan abunya untuk dijadikan berlian. Sedangkan Giza, dia awalnya adalah partner dari Menteri Dalam Negeri sendiri. Karena ada sedikit perselisihan, jadi Giza dianggap telah menghalangi jalan bisnisnya Menteri itu. Lalu dia menggunakan Tis sebagai alat untuk bisa membunuh Giza. Kemudian Talwar ternyata adalah orang suruhan Menteri Dalam Negeri untuk berpura-pura menjadi kakaknya Giza dan ditugaskan untuk membunuh Tis. Tujuannya agar masyarakat tahu bahwa motif pembunuhan terhadap Tis karena balas dendamnya seorang kakak terhadap adiknya. Setelah Tis tahu semuanya, dia langsung mendatangi kediaman menteri itu. Sayang, ketika dia tiba di rumah menteri itu, dia langsung dihujani peluru oleh anak buah Menteri Dalam Negeri itu.
Setelah Tis dibawa ke ruangan menteri itu mengungkapkan semua jati dirinya di hadapan Tis. Dan ternyata dari sekian anak buahnya, faktanya tak satu pun dari mereka ada yang merasa telah menembak Tis. Ternyata Tis hanya berpura-pura ditembak bertubi-tubi agar dia bisa masuk ke dalam ruangan Menteri Dalam Negeri. Dan benar saja, setelah Menteri Rangarajan itu mengungkapkan semua fakta di hadapan Tis yang dianggapnya telah mati, lalu tiba-tiba Menteri itu kaget karena Tis ternyata masih hidup dan kini akan membunuhnya, walaupun awalnya dia harus melawan terlebih dahulu dengan Talwar. Dengan sabuk seragamnya itu, Menteri Rangarajan pun akhirnya tewas di tangan Tis. Begitupun dengan Talwar, tewas dengan cara yang sama. Dan film pun selesai. Nah, itulah sahabat rangkuman alur film yang berjudul Tis Markan. Jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya ya, biar saya tambah semangat dalam merangkum alur film selanjutnya. Pesan dari film ini adalah jangan terlalu percaya dengan orang yang paling dekat dengan kita. Saya Sico undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.